Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati salah satu anggota badan yang paling sering difungsikan dan punya mobilitas tinggi adalah salah satunya itu tangan gitu ya. Bayangkan aja dari bangun tidur sampai jam 10 pagi ini kira-kira sudah berapa benda yang kita sentuh atau kita pegang dengan tangan. Jadi nggak heran ya kalau tangan itu bisa menjadi tempat ternyaman untuk bakteri, kotoran gitu yang mungkin bisa terlihat atau tidak terlihat oleh mata kita. Dan menurut penelitian katanya bisa ada 36.000 sampai 400 ribuan bakteri yang hinggap atau menyamankan diri gitu ya, menjadi rumahnya di tangan kita. Kalau itu terjadi nih pada diri kita, nggak cuma kita nih yang bisa punya kondisi kesehatan yang buruk, tapi juga bisa menularkan penyakit pada orang lain. Karena itu ini akan menjadi topik kita hari ini, yaitu tentang bagaimana menjaga kebersihan tangan untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih baik ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih mitos atau fakta seputar cuci tangan. Oke, yang pertama adalah cuci tangan pakai air hangat itu lebih efektif. Nah, biasanya kan kita berpikir bakteri itu musuh besarnya suhu yang panas, airnya hangat atau panas. Jadi katanya dengan mencuci tangan menggunakan air panas atau air hangat gitu ya, ini akan membantu kita membunuh bakteri lebih banyak dibandingkan kalau kita mencuci tangan dengan air yang normal suhunya atau hangat-hangat kuku gitu ya. Nah, sebenarnya benar nggak sih bahwa si bakteri ini takut dengan suhu yang cukup tinggi gitu ya, makanya dengan air hangat atau air panas jadi tangan kita jauh lebih bersih, bakteri jauh lebih banyak yang kita bunuh gitu ya. Nah, itu benar atau enggak, mitos atau fakta, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah cuci tangan cukup dengan air saja. Nah, katanya kan mencuci tangan itu dengan air yang mengalir dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, apakah hanya dengan air yang mengalir, air bersih ini dengan waktu yang misalnya lebih dari 20 detik paling tidak gitu ya, ini akan membunuh kuman secara maksimal atau optimal? Apakah sebenarnya kita menggunakan sabun juga sangat diperlukan selain air saja? Apakah air ini bisa benar-benar membuat bakteri yang ada di tangan kita, yang ada di permukaan tangan kita, di telapak gitu ya, itu bisa benar-benar luruh, luntur gitu. Nah, itu benar nggak sih? Mitos atau fakta? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah tangan perlu dikeringkan setelah dicuci. Siapa nih yang habis cuci tangan biasanya cuma kepret-kepret gitu ya, airnya disembur-sembur aja, diciprat-ciprat gitu ya, terus tangannya tetap basah gitu. Nah, kebiasaan orang beda-beda sih. Kalau saya lebih suka ketika habis cuci tangan saya langsung mengeringkannya. Nah, apakah memang seharusnya langsung dikeringkan setelah cuci tangan? Dikeringkannya dengan apa dulu nih? Apakah dengan tisu atau dengan waslap gitu ya? Nah, akan jadi permasalahan lagi kalau waslapnya itu dipakainya terus dan bergantian, karena kan pastinya lap itu setelah kita mengeringkan tangan akan lembab gitu. Apakah itu nanti juga akan timbul bakteri baru di sana? Apa jadi media penularan bakteri atau penyakit? Itu jadi nanti kita akan tanyakan nih bersama dokter kita, itu mitos atau fakta. Jadi perlu dikeringkan atau tidak, dan cara yang tepat untuk mengeringkan tangan ketika habis cuci tangan itu seperti apa ya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah hand sanitizer tidak bisa menggantikan sabun. Nah, kalau kita lihat nih kebiasaan selama pandemi memang kita sampai stok banyak gitu ya hand sanitizer, karena kita benar-benar semprot gitu ya, karena nggak mau sampai ada virus COVID yang benar-benar pindah ke tangan kita. Nah, sebenarnya apakah cara kita untuk terus menyemprotkan hand sanitizer itu tepat dan bisa membunuh bakteri sama dengan kalau kita mencuci tangan gitu ya. Nah, sebenarnya apakah benar nih? Apakah ini mitos atau fakta? Atau jangan-jangan hand sanitizer itu cuma pertolongan pertama aja dan setelah itu tetap harus mencuci tangan secara komplit gitu ya. Ada sabunnya, ada airnya, dicuci juga digosok sampai ke sela-sela tangan. Nah, itu perlu juga nanti kita tanyakan dan kita konfirmasi mitos atau fakta ya. Oke, selanjutnya adalah durasi cuci tangan memengaruhi kebersihan tangan. Nah, berapa sih durasi yang tepat gitu ya?
katanya kan ada yang 40 sampai 60 detik gitu ya, dan memang ada aturannya, nggak cuma cuci begitu aja, ada beberapa bagian yang memang harus tetap kita sapu, kita bersihkan. Apakah makin lama kita cuci tangan makin banyak bakteri yang kita bunuh, banyak bakteri yang mati? Itu juga akan kita tanyakan, mitos atau fakta, benar atau tidak. Tapi setelah jeda ya, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar cuci tangan ya. Dan kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita. Sudah hadir bersama saya di studio Dr. Lismawati SPPK, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter, apa kabar? Baik, selamat datang pagi. di Bincang Sehati. Hari Ya. ini seger banget ya. Kita bahas dulu nih tentang mitos atau fakta seputar cuci tangan. Karena masih banyak yang mungkin salah kaprah dan kita perlu luruskan ya dok ya. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta sih kalau cuci tangan itu lebih efektif dengan air hangat atau air panas. Apakah memang bakteri semusuh itu gitu ya sama suhu panas? Gimana dok? Sebenarnya itu mitos, Mbak. Mitos ya, Ya, justru. Oke. Jadi pada berbagai penelitian, suhu itu tidak mempengaruhi keefektifan dari mencuci tangan. Oke. Jadi boleh cuci tangan pakai air biasa, air dingin, atau mau air yang lebih hangat boleh, tetap sama-sama efektif asalkan caranya benar. Nah, jadi bukan masalah suhunya ya? Iya, suhu tidak Caranya yang harus mempengaruhi. benar. Jadi mau Betul. pakai air dingin, air yang memang hangat kuku gitu, atau air yang memang hangat, yang penting jangan air panas ya, karena itu bisa melepuh, nanti ada masalah baru, bukan bakteri tapi kayak luka bakar ntar ya dok ya. Oke, jadi bukan masalah suhunya, tapi bagaimana caranya, harus tepat gitu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih dok, kalau cuci tangan itu cukup dengan air saja. Biasanya kan nggak semua tempat ya ada sabun, mungkin misalkan kalau kita nih ada yang tim liputan harus ke pedalaman gitu, nggak mungkin juga ada sabun. Nah, biasanya dengan air yang ada aja nih, air keran mungkin gitu, air di sungai gitu. Sebenarnya hanya dengan air saja, apakah bisa membunuh atau membersihkan tangan kita dari bakteri dok? Mitos. Mitos ya? Ya. Kalau mencuci tangan memang disarankan harus dengan air mengalir atau dengan sabun. Oke. Atau apabila sarana tersebut tidak tersedia, maka boleh menggunakan hand sanitizer. Karena Oke. dengan air saja tidak cukup efektif. Oke, jadi memang komponen atau zat dari si bakteri ini kalau dengan air itu nggak akan luruh gitu ya dok ya? Iya, harus dengan sabun. Oke, jadi memang ternyata nggak bisa nih kalau cuma air aja. Jadi si air mungkin hanya menghidrasi tangan aja gitu ya dok ya? Iya. Tapi tidak menghilangkan kuman yang ada di tangan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau tangan itu harus dikeringkan setelah mencuci tangan. Kan biasanya kita tuh kalau udah berpikir suatu hal yang basah dan lembab, nanti ada bakteri gitu ya yang akan berkembang. Nah gimana nih dengan tangan yang setelah cuci tangan tapi kita nggak keringkan? Apakah itu bisa berlaku yang sama nih dok? Iya, fakta. Kalau memang setelah mencuci tangan itu harus dikeringkan. Oke. Karena kalau tangannya lembab, bakteri kan memang kuman lebih suka hidup di daerah yang lembab. Yes. Itu juga lebih mempermudah penyebaran dari kuman. Oke. Jadi memang cuci tangannya harus benar, lalu setelah itu harus dikeringkan dengan benar. Jadi harus dikeringkan dengan benar. Nah ini nih yang digarisbawahi, dikeringkan dengan benar tuh gimana? Kan kadang-kadang kita biasa menemukan gitu ya waslap atau apa yang digantung gitu, handuk kecil ya, gitu kan kita lap di situ, tapi kan tangan orang juga di situ gitu. Kalau misalnya di yang skup kecil aja di rumah itu kan tetap aja banyak orang gitu. Betul. Apakah itu disarankan atau sebenarnya memang harus menggunakan tisu kah yang memang sekali pakai, jadi tidak lembab juga gitu? Gimana dok? Baiknya memang dengan handuk sekali pakai atau tisu yang sekali pakai. Oke. Karena kalau memang yang digunakan berkali-kali atau bekas Bergantian. penggunaan bergantian, maka kan kita nggak tahu di sebelumnya ada kontaminasi kuman atau tidak. Jadi memang sebaiknya menggunakan
kertas tisu atau handuk yang sekali pakai. Jadi sekali pakai ya? Iya, sekali pakai, Bu. Walaupun untuk diri kita sendiri tetap kalau bisa sekali pakai ya? Iya, betul. Karena gimana sih dok, apakah memang si handuk yang lembab itu juga bisa jadi timbul bakteri baru di situ? Betul, bisa jadi media pertumbuhan dari kuman. Waduh, serem banget jadi, ya. Jadi bukannya tangannya tambah bersih, malah nanti tambah kotor gitu. Jadi memang mungkin nih untuk pemirsa di rumah yang masih menggunakan wastafel bergantian gitu ya, untuk kadang-kadang di dekat wastafel kita gantung gitu ya, itu sebaiknya jangan dilakukan lagi karena justru akan bisa menimbulkan masalah baru, karena bisa jadi si kuman atau bakteri tersebut malah berpindah ke sana dan hidup di sana dengan nyaman ya, terus pindah deh ke tangan orang lain ya. Jadi gunakanlah tisu atau lap yang memang sekali pakai. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau hand sanitizer itu tidak bisa menggantikan sabun. Kan kita apalagi selama pandemi ya dok ya, benar-benar semprot takut ada bakteri atau virus yang menempel di tangan. Nah, apakah itu efektif? Itu apakah benar-benar bisa menggantikan peran dari sabun dan cuci tangan? Oh ya, sebenarnya Badan Kesehatan Dunia tetap menganjurkan kalau memang ada sarana atau fasilitas untuk air mengalir dan sabun, tetap lebih disarankan untuk menggunakan air dan sabun. Terlebih jika tangan Anda terlihat kotor atau bernoda. Gitu. Tapi di lain hal, kalau memang tidak ada sarana air mengalir dan sabun atau tangan tidak terlihat kotor dan bernoda, maka kita dapat menggunakan hand sanitizer. Keduanya tetap efektif. Keduanya tetap efektif. Memang tetap disarankan air mengalir dan juga sabun kalau ada, apalagi kalau tangan kita bernoda gitu ya, mungkin habis ngecat gitu ya, habis masak gitu kan, jadinya nggak mungkin juga dengan hand sanitizer saja dan rasanya juga pasti lengket ya. Jadi benar-benar sebaiknya dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi kalau tangan kita bersih, tidak ada noda, tapi memang sedang mobilitas tinggi gitu ya, nggak apa-apa. Itu sebagai hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau durasi cuci tangan itu memengaruhi kebersihan tangan. Sebenarnya durasi yang ideal tuh berapa sih dok? Apakah memang kalau makin lama makin bersih tangannya? Ada waktu tertentu sih. Kalau menggunakan hand sanitizer itu disarankan waktunya 20 sampai 30 detik. Itu yang optimal berdasarkan penelitian. Jadi sudah mencakup semua area, sudah efektif. Sedangkan dengan air mengalir dan sabun waktunya lebih panjang sedikit, sekitar 2 kali lipat, jadi 40 sampai 60 detik. Nah, kalau kita cuci tangan lebih lama nih, mungkin saya nggak mau sampai ada bakteri gitu ya. Ini berapa lama, makin lama apakah benar makin bersih? Kadang-kadang tangan kita sampai keriput gitu kan, saking sering cuci tangan gitu. Gimana nih dok? Tidak perlu sih cuci tangan terlalu lama, cukup di waktu yang dianjurkan saja. Jadi tidak perlu sampai berlebihan juga ya. Betul. Apalagi nanti kalau pakai sabun lagi yang ada pakai terus-terusan sabun dan hand sanitizer, jadinya iritasi ya dok ya. Itu dia sudah dijawab semua mitos dan fakta yang memang selama ini beredar di masyarakat tentang cuci tangan. Semoga bisa diluruskan, pemirsa di rumah juga bisa punya pengetahuan baru dan wawasan baru dan bisa dilakukan di rumah. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan dan juga kebersihan tangan ya, untuk kehidupan kita pastinya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @kifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, ada Dr. Lismawati SPPK, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kita bicara tentang cuci tangan, kita summary dulu ya dok, ya mungkin tadi ada yang belum nonton gitu ya di segmen sebelumnya. Sebenarnya pentingnya cuci tangan itu seberapa besar sih untuk menjaga kesehatan seseorang? Ya, jadi tangan kita ini salah satu media penularan dari penyakit, gitu kan. Dari kita nggak kelihatan nih kuman ada di tangan kita, namun kan kita menggunakan tangan untuk berbagai aktivitas, untuk membuka pintu, memasak, gitu kan. Nah, kuman-kuman yang ada di tangan ini jika tidak kita bersihkan dengan baik, maka dapat berpindah dari satu media ke media lain
bisa berpindah kalau kita bersalaman dari saya ke Mbak Dika. Betul. Gitu. Nah, kita nggak tahu tangan ini ada kuman yang bisa menyebabkan penyakit atau tidak. Makanya sangat penting kita melakukan cuci tangan yang benar untuk mencegah penularan penyakit. Nah, kalau kita bicara tentang cuci tangan yang benar, nah mungkin masyarakat perlu tahu nih, cuci tangan yang benar itu seperti apa sih sebenarnya, Dok? Biasanya kan kita terfokus pada bagian telapak tangan, karena ini yang paling sering nih kita memegang sesuatu dengan telapak tangan. Apakah sebenarnya memang bagian terpentingnya hanya itu, atau punggung tangan ini juga penting untuk dibersihkan sela-selanya? Gimana, Dok? Mungkin bisa dipraktekkan. Iya, jadi cara mencuci tangan yang benar kalau misalnya ada dua cara, bisa menggunakan air mengalir dan sabun, yaitu durasinya tadi 40-60 detik, atau menggunakan hand sanitizer 20-30 detik. Nah, area mana yang harus kita cuci? Nggak cukup hanya area telapak tangan gitu, tapi semuanya. Jadi ada singkatannya tepung, selaci, puput. Apa tuh? Untuk mempermudah. Jadi yang pertama kita area telapak tangan, kita basahi dulu, lalu kita ambil sabun, kita ratakan. Jadi hitungannya kurang lebih 4 kali satu area, 1, 2, 3, 4 area telapak. Lalu pung itu punggung. Oke, jadi tepung tuh ya? Ya, punggung 1, 2, 3, 4. Yang satu lagi 1, 2, 3, 4. Tepung jadi tepung. Selaci, itu sela-sela jari. Gini. Tepung, selaci itu sela-sela jari. Ya, sela itu sela-sela jari, ci itu gerakan mengunci. Jadi ibu jari seperti gerakan mengunci 1, 2, 3, 4. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Lalu yang berikutnya puput. Puput apa tuh, Dok? Tadi mengunci begini, maaf. Mengunci begini, lalu yang puput itu putar. Putar-putar. Putar-putar ibu jari. Lalu yang yang terakhir itu putar-putar di ujung jari di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti gitu. Benar-benar harus diingat ya, tepung, selaci, puput. Tepung, selaci, puput. Ayo, biasanya siapa nih? Telapak tangan, punggung, sela, gerakan mengunci, putar, dan putar. Oke, mungkin kebanyakan dari kita hanya tepungnya aja ya yang kita lakukan gitu ya, telapak dan punggung. Padahal ada sela-sela, terus ibu jari gitu ya, terus di dalam juga masih harus dibersihkan. Nah, itu memang jadi tahapan yang harus dilakukan dan memang ideal untuk dilakukan saat kita menggunakan air yang mengalir dan sabun. Nah, kalau hand sanitizer tuh gimana caranya? Sama, caranya sama, tepung, selaci, puput juga. Tetap ya? Cuman waktunya yang tadi kita ambil dulu hand sanitizer-nya untuk jumlah yang cukup, lalu kita ratakan sama tepung, selaci, puput juga. Oke, berarti cukup basah ya kalau misalnya harus dengan seperti itu. Kan biasa kita set gitu ya, sebentar aja kering karena kan mungkin ada alkoholnya gitu ya. Berarti harus cukup banyak dong, Dok, harus cukup ya untuk membasahi semuanya. Selama 20-30 detik. Oke, jadi memang harus caranya yang tepat nih. Bahkan hand sanitizer yang kita pikir praktis asal semprot udah gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi memang harus ada cara yang tepat. Jangan sampai menyalahkan, udah pakai nih produk ini kok nggak bisa melawan kuman, ya belum tentu. Mungkin caranya kita salah ya, Dok ya. Nah, kalau bicara tentang kuman atau bakteri, sebenarnya ada berapa banyak jenis bakteri yang bisa saja menempel atau hidup di telapak tangan kita atau di tangan kita? Jadi di tangan kita ini sebenarnya ada juga yang disebut flora normal. Jadi memang dia hidup di tangan kita untuk menjaga keseimbangan di situ sebagai pertahanan dari tubuh kita gitu. Lalu ada juga yang disebut flora transien. Ya, flora transien ini yang biasanya kita dapatkan dari lingkungan kalau kita pegang-pegang benda, handphone atau keyboard gitu ya. Nah, flora transien ini yang biasanya dapat menyebabkan penyakit. Dan flora transien inilah yang kita basmi dengan cara mencuci tangan. Gitu. Untuk jumlahnya sebenarnya bervariasi sekali tergantung dari aktivitas tiap individu. Untuk jumlahnya sih sebenarnya tidak usah dipusingkan berapa karena jumlahnya bervariasi ya? Gitu. Dan semua jenis yang mungkin muncul atau menempel itu dengan dua jenis tadi ya, air bersih dan juga sabun serta hand sanitizer, pastinya akan terbunuh semua atau sebenarnya hanya sebagian? Cukup efektif untuk membasmi kuman-kuman yang berpotensi menyebabkan infeksi pada manusia. Jadi cukup efektif ya, hampir mungkin 70-80% kumannya gitu ya.
Nah, kalau kita bicara dengan membersihkan kuman, lalu walaupun seefektif itu kan tangan kita nggak berhenti bergerak dan memegang gitu ya dok ya. Sebenarnya waktu-waktu yang tepat untuk kita memutuskan cuci tangan tuh kapan aja sih dok? Ya, ada waktu-waktu yang memang harus kita mencuci tangan. Seperti kalau kita habis ke toilet, itu harus kita cuci tangan. Habis bersin, habis batuk, habis membuang ingus misalnya, kita harus cuci tangan. Lalu sebelum dan setelah makan, sebelum menyiapkan makanan, atau setelah kita berkebun, habis membuang sampah. Itu harus kita mencuci tangan. Atau kalau ibu-ibu nih ya, setelah mengganti popok bayinya, kan nggak kelihatan tuh sebenarnya, tapi kita harus cuci tangan. Oke, jadi memang kita harus cuci tangan sesuai waktu-waktu yang tepat. Bukan berarti memang dijam-jamin nggak ya dok ya. Setiap aktivitasnya memang yang mungkin potensinya akan menimbulkan kuman atau bakteri di tangan, sebaiknya kita udah mulai cuci tangan ya atau menggunakan hand sanitizer. Betul. Nah, kan biasanya nih kalau dewasa ini ya, hal yang jadi temannya tangan tuh gadget kita ya, gawai kita. Nah, kalau tangannya sudah cuci tapi gawainya nggak dibersihkan gimana dok? Iya, harusnya sih dibersihkan juga, karena kan nanti kita pegang-pegang lagi. Betul. Jadi percuma ya, kalau kita udah cuci tangan bersih, mau makan terus kita lihat handphone dulu, ya kumannya ada lagi gitu ya dok ya. Oke, jadi sebaiknya kebersihan gawai kita gitu atau benda-benda yang memang selalu kita gunakan yang berkaitan dengan tangan itu sebaiknya kebersihan juga harus dijaga. Karena bisa jadi masalah baru ya dok ya, nanti malah dari si handphone yang benar-benar jadinya banyak bakteri yang hidup di situ. Nah, hanya bakteri kah atau mungkin virus juga sama dok bisa menempel di tangan? Bisa, jadi namanya mikroorganisme ya. Kita nggak bisa lihat pakai mata, jadi bakteri, virus, jamur bisa menempel di tangan. Oke, jadi bakteri, jamur, virus bisa menempel di tangan. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita abai nih nggak cuci tangan, biasanya penyakit apa sih yang mungkin bisa kita derita gara-gara kita lupa cuci tangan? Ya, seringkali kalau misalnya kita sebelum makan nih, kita nggak cuci tangan lalu makan pakai tangan gitu ya, ya itu bisa menyebabkan penyakit, salah satunya penyakit dari saluran cerna. Mungkin manifestasinya bisa diare, mual, muntah. Pokoknya dengan tangan yang kotor, bila kita menyentuh mulut atau menyentuh hidung juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Ya seperti flu ya. Lalu kalau kita dengan tangan yang kotor juga menyentuh mata, bisa juga mengenai infeksi mata. Gitu. Jadi organ-organ tersebut kalau disentuh dengan tangan yang kotor bisa jadi masalah nih ya. Terutama kita nih makan, jelas-jelas tangan kita penuh bakteri. Makanlah dengan tangan terus dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya otomatis ya pencernaan kita juga akan bermasalah. Biasanya sakit perut, diare gitu ya dok ya. Nah apalagi kalau misalkan tadi kita ngucek mata, kan sayang ya kalau mata kita ada masalah dan harus benar-benar berpikir untuk menyelesaikannya. Jadi baiknya kita mencegah daripada kita mengobati gitu ya. Nah dok, kadang-kadang kan kalau kita cuci tangan terus tuh kering banget ya. Gimana dong dok? Apakah ada cara tertentu yang membuat kita mungkin sabunnya tuh sebenarnya harusnya semana gitu? Kita kan nggak tahu nih apakah satu pam gitu, satu tetes atau dua tetes, atau memang harus berbusa sekali baru bakterinya hilang atau gimana dok? Sebenarnya kalau untuk kering, untuk produk-produk sekarang sudah banyak produk untuk hand sanitizer maupun sabun itu sudah ditambahkan yang disebut skin softener ya, seperti pelembab. Jadi misalnya gliserin, itu pihak pembuatnya sudah mengantisipasi nih kemungkinan untuk mencegah kulit kering, jadi mereka sudah menambahkan biasanya. Dan dengan memilih produk yang tepat, yang mengandung pelembab, maka kemungkinan untuk kita mengalami kulit kering sampai iritasi juga akan berkurang. Gitu. Jadi memang harus pilih produk yang tepat juga, jangan sampai yang membuat kulit kita sangat kering, nanti akan jadi penyakit juga nih ya, karena kan kalau kulit terlalu dehidrasi juga akan ada masalah ya dok ya. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik bagaimana cara yang tepat, produknya apa, nggak cuma hal sepele nih cuci tangan, ternyata cuci tangan tuh bisa jadi media untuk kita istilahnya proteksi diri
awal gitu ya. Jangan sampai kita punya jembatan yaitu tangan untuk memasukkan bakteri ke dalam tubuh kita atau justru menularkannya pada orang lain. Benar gak sih dok kalau misalkan tangan kita kotor tuh sebenarnya kita juga bisa membahayakan atau menularkan penyakit pada orang lain? Betul sekali. Iya, jadi dengan mencuci tangan yang benar kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri juga tapi melindungi orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita gitu. Karena dengan penelitiannya sudah banyak, dengan cara mencuci tangan yang baik itu angka kejadian infeksi bisa sangat turun. Angka kejadian diare, infeksi saluran nafas pada anak-anak, bahkan di data WHO menyebutkan angka absensi pada anak-anak juga menurun dengan perilaku cuci tangan yang baik dan benar. Oke. Jadi sebenarnya memang benar-benar jadi satu poin penting gitu ya si cuci tangan ini karena bisa menjadi media bukan cuma penularan, bukan cuma masalah penyakit untuk diri kita sendiri tapi penularannya pada orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menularkan penyakit dari kita ke orang lain melalui tangan? Apakah harus bersentuhan langsung atau sebenarnya dengan kita menyentuh barang yang bergantian itu juga memungkinkan potensinya kita punya bakteri yang sama dengan orang lain dan tertular penyakit tersebut? Jadi cara penularan penyakit itu ada beberapa cara, bisa dengan kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung kan seperti kita bersalaman. Kalau kontak tidak langsung misalnya di area playground, bermain bersama atau handle pintu atau alat-alat yang kita pakai, alat kerja yang pakai bersamaan. Jadi bila tangannya kotor lalu memegang benda-benda tersebut, lalu benda tersebut dipegang lagi oleh orang lain, lalu orang tersebut tidak cuci tangan sebelum makan, maka jika terdapat kuman yang patogen yang bisa menyebabkan penyakit, maka dapat terjadi kemungkinan orang tersebut terinfeksi. Oke. Jadi benar-benar bisa cepat juga gitu ya dok ya? Iya. Penularan cepat tuh dok, benar-benar ketika berpindah dari tangan satu ke tangan lain walaupun dengan media yang mungkin benda atau apapun itu bisa langsung tertular atau gimana? Tergantung jenis kumannya sih. Oke. Jadi tergantung jenis kumannya. Tapi kalau memang penyakitnya yang cukup serius ya mungkin TB atau apapun itu kan juga mudah ya dok ya, dia habis batuk gitu ya. Nah itu juga harus diperhitungkan. Jadi kalau habis batuk sebaiknya cuci tangan ya. Wajib. Jangan sampai kita nih yang lagi batuk, pilek deh, hal yang paling sederhana menularkan pada orang lain. Apalagi menularkan anak kita, baby kita kan kasihan ya. Iya betul. Ya itu memang jadi benar-benar nih harus diperhatikan, cuci tangan itu penting, lalu waktunya dan juga tepat caranya dan memang benar-benar dengan media yang tepat yaitu tadi air mengalir dan juga sabun, serta kalau misalnya lagi darurat nih nggak di rumah nggak ada air mengalir dan sabun bisa dengan hand sanitizer. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana cara tepat untuk menjaga kesehatan tangan agar kehidupan kita tetap dan lebih sehat. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita dari Dr. Lismawati SPPK, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, dok, kan kadang-kadang nih ya kita kan mungkin mengalami suatu hal yang nggak gitu nyaman, mungkin luka gitu, atau mungkin tangan kita tergores, atau mungkin ada luka lah yang cukup besar. Biasanya kan kita tutup dengan plester. Nah, kalau kita tutup dengan plester kan kalau kita cuci tangan juga basah tuh ya dok ya. Nah itu gimana nih dok? Apakah harus dibuka terlebih dahulu gitu? Tapi kan berarti lukanya juga basah. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman yang kondisi tangannya lagi sedang luka, tapi dia nggak mau nih sampai ada banyak bakteri yang tumbuh di tangannya? Ya, baiknya sih kalau misalnya tangan sedang luka, kita boleh untuk memplester, lalu kita cuci tangan. Jadi kalau basah nanti kita ganti lagi. Oh, harus diganti ya dok ya? Jangan sampai basah-basah ya. Basah nanti malah lembab dan tumbuh kuman. Jadi memang kadang-kadang males nih ya kalau udah diperban, itu aja udah PR gitu ya, ada perban, di plester, terus tiba-tiba kita harus cuci tangan nih, terus basah, udah deh biarin aja deh, ntar kering sendiri. Itu malah jadi bisa jadi sarang penyakit ya dok ya? Iya, baiknya kalau basah tetap.
diganti. Jadi berbahaya untuk si lukanya sendiri dan juga berbahaya karena nanti juga akan ada timbul penyakit lain ya karena lembab. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang anak-anak nih, anak-anak kan kita nggak tahu juga ya gimana caranya untuk bisa meyakinkan dia nih, ayo cuci tangan tuh penting gitu ya, bahwa nanti ada kuman loh, dan anak-anak kan memang harus dipandu juga. Nah, untuk si anak-anak apakah ada cara atau treatment yang berbeda untuk cuci tangan? Atau sebenarnya memang edukasi sejak dini itu diperlukan untuk mereka punya istilahnya awareness tentang cuci tangan? Kalau sekarang memang sudah banyak ya edukasi-edukasi mau di sekolah maupun di tempat penitipan anak, bagaimana pentingnya cuci tangan dari usia dini. Gitu. Jadi yang pertama ya memang harus disediakan dulu sarana dan prasarananya ya. Iya, jadi harus ada ya tempat mencuci tangannya atau hand sanitizer. Lalu yang kedua ya penting sekali edukasi. Edukasi seperti ini gitu, ataupun ya bisa kita tempel poster-poster di tempat makan misalnya, jadi mengingatkan anak-anak. Dan anak-anak itu kan sebenarnya peniru yang ulung ya. Betul. Jadi kita sebagai orang tua ya harus jadi contoh dulu gitu. Jadi kalau dia melihat orang tuanya disiplin, membudayakan kebiasaan cuci tangan, maka nanti anaknya juga ngikut gitu. Jadi jangan nyuruh anak cuci tangan kalau kitanya aja males cuci tangan gitu ya. Sebelum makan cuci tangan, terus ternyata maminya enggak, papinya enggak gitu ya. Itu akan anak bertanya-tanya, ternyata kayaknya nggak perlu banget nih cuci tangan gitu ya, Dok. Nah, dan selain untuk yang cuci tangan itu tadi kan waktunya 40-60 detik kalau pakai air mengalir. Jadi kalau untuk anak-anak sih waktunya biar gampang itu seperti menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali katanya. Happy Birthday 2 kali. Iya, jadi gitu mungkin ya. bisa sambil diajak main ya anaknya. Gitu. Jadi dia juga nggak lama banget sih cuci tangan, kan anak-anak pengennya cepet-cepet gitu ya. Apalagi dia habis main, mau makan, mau main lagi gitu. Jadi mereka biasanya kadang-kadang males untuk cuci tangan. Jadi dengan lagu Happy Birthday 2 kali putaran itu adalah waktu yang ideal untuk bisa membersihkan kuman dari tangan anak-anak. Nah, anak-anak kan juga suka dibekali juga hand sanitizer gitu. Kandungannya ini dengan orang dewasa memang dibutuhkan yang berbeda nggak sih? Karena kan kita lihat juga ya produk ada yang memang khusus untuk anak-anak, ada yang memang ya untuk umum. Apakah itu diperlukan? Efektivitasnya sama nggak sih, Dok? Sama, tidak dibedakan berdasarkan umur. Untuk kandungan zat aktifnya kan sebenarnya di dalam hand sanitizer itu alkohol. Jadi yang optimal memang dikatakan 70% kadarnya. Gitu. Jadi kalau 70% ya lebih atau kurang akan berkurang keefektifannya. Nah, kadang-kadang nih ada beberapa orang yang dengan alkohol 70% tuh gampang inflamasi, iritasi gitu. Apakah memang kita harus juga memilih sesuai, misalkan ada kandungan apanya kah di dalam hand sanitizer tersebut agar tidak membuat tangan kita iritasi? Perlu nggak sih kita punya product knowledge seperti itu? Iya, jadi yang pertama yang harus kita lihat pasti kandungan alkoholnya. Yang optimal tadi 70%. Lalu sebaiknya pilih yang mengandung pelembab seperti gliserin. Lalu kadang-kadang orang itu alerginya bukan dengan zat aktifnya, bisa jadi dengan zat penambahnya seperti pewarna atau pewangi. Gitu. Jadi ya kalau memang kulitnya sensitif, bijak-bijaklah untuk memilih produk. Nah, ketika tangan kita sensitif atau mungkin perih karena terlalu sering gitu ya dengan hand sanitizer, masih bolehkah menggunakan hand sanitizer atau cukup di stop dulu, kita harus beralih memang dengan air dan sabun? Kalau memang tangannya sedang iritasi atau luka, boleh kita kalau memang ada sarananya menggunakan air mengalir dan sabun dulu, namun setelahnya boleh dioleskan untuk krim pelembabnya. Jadi untuk menjaga agar iritasinya tidak bertambah parah. Jadi memang harus dipikirkan benar-benar ya, jangan sampai nanti malah jadi membuat kulit kita bermasalah. Kalau misalnya kita merasa udah nggak nyaman nih dengan satu alat bantu ini, kita harus cari alternatif lain. Gimana caranya agar tangan kita tuh tetap bersih, jangan sampai ada kuman di sana gitu. Nah, Dok, kan kadang-kadang ya kalau kita melihat tangan, terus kita beraktivitas gitu, nggak selalu kita punya sarana tadi. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi-kondisi darurat tersebut, apakah dengan yang kering gitu, misalnya kita mengelap tangan dengan handuk saja gitu ya, itu bisa membantu paling tidak kumannya berkurang nggak, Dok?
Tidak akan efektif ya, karena kan memang dengan air saja juga tidak cukup. Air aja nggak cukup gitu ya? Harus menggunakan sabun, karena kan cara kerja sabun itu dia melarutkan lemak. Kebetulan dinding atau selubung dari kuman itu terdiri dari lemak juga. Jadi makanya dengan menggunakan sabun, lemak yang ada di dinding kuman itu bisa diikat dan nanti bisa dihancurkan sehingga bisa terbasmi kumannya. Itu berarti alasannya ya dok ya, Betul. kenapa sih harus pakai sabun sama hand sanitizer, karena memang si dinding bakteri ini adalah lemak gitu ya. Iya. Dan itu hanya luruh kalau dengan sabun, sama seperti kalau kita mencuci piring, nggak mungkin bisa kan minyak-minyaknya atau lemaknya itu luruh kalau kita nggak menggunakan sabun. Oke, make sense, ternyata nggak bisa nih cuma dengan air aja. Selama ini kan orang berpikir yang penting airnya bukan sabunnya. Jadi itu yang memang harus benar-benar jadi pengetahuan dan wawasan orang-orang ya dok ya. Jangan sampai nanti salah, kalau kita salah kaprah ternyata kita bisa menularkan banyak penyakit nih ya untuk tubuh kita. Nah dok, kalau kita bicara nih ke depannya, sekarang kan sudah mulai longgar ya kan, mungkin tidak se-hype dulu nih COVID gitu. Nah orang juga udah mulai jarang nih yang menggunakan, kalau dulu kan orang bersemprot-semprot ria tuh sering gitu ya. Nah sekarang udah mulai jarang. Dokter sendiri memandangnya gimana? Apakah sebenarnya kita tetap harus aware walaupun mungkin angkanya tidak sebesar dulu, tetap nih budaya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer tetap harus digalakan? Harus tetap aware sih menurut saya. Jadi kebiasaan yang baik itu jangan ditinggalkan. Walaupun sekarang mungkin kita lihat kasusnya sudah tidak setinggi dulu, tapi kebiasaan cuci tangan itu harus kita jadikan budaya. Jadi perilaku yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, karena dengan tindakan yang sangat sederhana, simple, waktunya hanya kurang dari 1 menit saja, tapi sangat manjur untuk mencegah penularan penyakit. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya. Betul, sayang banget kalau misalkan betul. budaya yang kita udah 2 tahun Udah setengah bangun, ini ya, ya. udah kita bangun terus mentang-mentang kasusnya udah berkurang, kita akhirnya tinggalkan. Jadi nggak apa-apa loh, selama ini juga happy-happy aja kan kalau tangan kita bersih, cuci tangan ya, nggak repot-repot banget. Oke, saya akan mau baca DM dari pemirsa, pertanyaan lewat Instagram dari @alisya. Pertanyaannya, dok saya ingin bertanya, kita dianjurkan cuci tangan dalam sehari itu berapa banyak dan apa dampaknya jika mencuci tangan secara berlebihan? Oke, itu dari Mbak Alisya, silakan dok dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Jadi kalau misalnya, yang jelas kalau tangan kita terlihat kotor atau bernoda, kita wajib cuci tangan. Dan juga waktu-waktu yang tadi saya sebutkan, seperti misalnya kita sebelum menyiapkan makanan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, sebelum makan, atau setelah menyentuh hewan peliharaan atau membersihkan kotoran mereka, itu juga wajib bercuci tangan. Lalu setelah berkebun, setelah batuk atau bersin, itu juga wajib cuci tangan. Gitu. Setelah ke toilet itu juga wajib. Itu paling penting ya. Iya. Setelah toilet ya. Iya. Jadi poster-poster yang ada di toilet cuci tangan itu penting tuh, wajib. Itu penting dibaca, jangan dianggap angin lalu ya dok ya. Nah tadi dokter bilang kan seperti berkebun gitu ya, atau mungkin membersihkan kotoran hewan. Ini kan biasanya kita ada medianya, tidak bersentuhan langsung. Mungkin kalau berkebun udah banyak nih sekarang sarung tangan atau glove yang memang untuk berkebun. Lalu untuk membersihkan kotoran hewan kan biasanya di pasirnya kita dengan sekop gitu. Nah ini kan nggak bersentuhan langsung. Banyak orang yang berpikir enggak, tangan saya bersih gitu ya. Walaupun mungkin habis berkebun atau membersihkan peliharaan kita kotorannya. Menurut dokter gimana? Apakah terbebas tuh dok dari kuman walaupun kita menggunakan sarung tangan? Tetap dianjurkan untuk cuci tangan. Kadang kan cuci tangan sarung untuk berkebun itu dipakai berkali-kali ya, nggak tahu tuh dibersihin atau enggak bagian dalamnya ya. Jadi ya tetap harus, walaupun nggak kelihatan tangannya tetap terlihat bersih, sebaiknya tetap mencuci tangan. Jadi walaupun kita menggunakan media apapun gitu ya, jangan sampai lupa cuci tangan karena tidak bisa menjamin Anda terbebas dari bakteri dan juga kuman. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang cuci tangan nih ya, yang ternyata banyak banget dampaknya untuk kesehatan kita. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 29032644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, ada Dr. Lismawati SPPK, spesialis patologi klinik dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, Dok, akhir-akhir ini kan ada fenomena cuaca ya, yang benar-benar lagi kayaknya tuh, aduh, penduduk di bumi lagi kegerahan bersama gitu secara massal, panas banget suhunya gitu. Nah, kan setiap musim atau fenomena cuaca pasti berdampak nih pada perkembangan bakterinya, virusnya, dan penyakitnya. Apa nih yang akhir-akhir ini terjadi dan paling sering kasusnya muncul dengan kondisi cuaca yang memang perlu diwaspadai masyarakat? Ya, jadi memang dengan cuacanya berubah-berubah, tapi tetap dengan kita mencuci tangan, penyakit-penyakit yang terkait cuaca itu juga akan bisa kita atasi. Kita atasi ya, Dok, gitu. ya. Jadi untuk kebanyakan sekarang kasus infeksi tetap ada. Untuk kasus infeksi saluran pernafasan juga banyak tetap ya, banyak. Dok, ya. Iya. Di pencernaan gimana, Dok? Di pencernaan juga tetap ada. Oke, Gitu. karena kalau kita lihat kan akhir-akhir ini kayak sekeliling kita tuh bersin-bersin, flu gitu, yang dulu mikirnya oh ini pasti COVID, ini ternyata nggak COVID, tapi memang flu-nya cukup berkepanjangan gitu. Dan ini kan penularan juga perlu kita perhatikan gitu ya, selain Betul. menggunakan masker, benda-benda yang dipegang juga harus dilihat ya. Nah, selain penyakit-penyakit yang tadi, memang ini udah penyakit kayak primadona deh setiap ada perubahan cuaca, infeksi saluran pernafasan, masalah pencernaan, juga memang jadi masalah yang selalu muncul. Selain itu, apakah ada juga yang memang khas nih di masa-masa, kalau kan kita di negara tropis dan panas gitu ya. Nah, kalau lagi musim panas seperti ini nih, biasanya penyakit yang paling banyak muncul tuh apa, Dok? Apakah ada kulit juga kah atau apa gitu? Kalau masalah sedang cuaca panas ini sering juga infeksi saluran pernafasan ya, karena kan radang terutama. Radang terutama ya. Iya, karena kan ngerasa panas. Minum es lagi kan? Iya, jadi memang rentan sekali. Rentan sekali. Iya, jadi benar-benar nih ya. Ini bukan karena apa ya, bukan cuma karena kita nggak bisa jaga, tapi memang kondisinya sudah membuat kita jadi sama-sama nih, makanya jadi massal, satu flu semua. Berarti harus benar-benar ini jadi tameng pertama atau garda terdepan si cuci tangan tadi ya, Dok ya? Betul, salah satunya cuci tangan. Salah satu cuci tangan. Nah, apa sih, Dok, yang bisa membuat kita kadang-kadang mungkin lupa gitu untuk kita selalu merasa ingat untuk cuci tangan? Apakah tangan yang kotor itu bisa kita rasakan? Kadang-kadang ya nggak bisa dilihat ya, tapi tangan yang kotor bisa kita rasakan nggak sih? Apakah rasanya lebih nggak enak atau gimana? Apalagi bakteri kan nggak kelihatan ya, Dok ya? Untuk kita bisa alarm terus. Kalau bisa kita rasakan sih biasanya kalau memang berminyak ya, yang minyak ya, berminyak atau kita kelihatan habis menyentuh noda apa ya kelihatan. Tapi selebihnya itu mungkin kita ngerasanya bersih, tapi ya kita nggak pernah tahu ada kuman apa di situ, karena kan memang tidak terlihat dengan kasat mata. Ada nggak sih jenis kulit yang akhirnya jadi punya potensi lebih? Kan kadang-kadang kita ada yang kulitnya kering terus ngerasa bersih-bersih aja. Ada yang memang telapak tangannya suka berkeringat gitu kan, jadi dia juga merasa oh ini saya butuh cuci tangan. Sebenarnya berpengaruh nggak sih jenis kulit, atau sebenarnya bakteri itu akan hidup di mana aja gitu? Ya memang bakteri itu lebih suka hidup di tempat yang lembab ya, memang habitatnya. Jadi kalau memang tangannya suka lembab, lebih suka basah, memang lebih mudah untuk pertumbuhan kuman di situ. Jadi memang kalau tangan kita yang sering berkeringat gitu ya teman-teman nih, harus mungkin lebih sering lagi ya, Dok ya? Cuci tangan ya, dibandingkan tangan-tangan kita yang memang kulitnya normal ataupun kering, karena memang bakteri lebih suka nih untuk tumbuh di sana gitu ya. Nah, kalau kita selain kita memang cuci tangan, mungkin kita habis berpergian gitu ya. Apakah ada anggota tubuh lain yang sebenarnya perlu kita bersihkan gitu? Kan biasanya kita langsung mandi ya, atau mungkin nggak harus berpergian deh, mungkin dari pekarangan atau apa. Apakah hanya telapak tangan, atau misalkan sebenarnya banyak loh
bakteri yang bisa tumbuh di mana aja, apalagi kalau kita mau tidur gitu kan. Biasanya kita dibiasakan untuk cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu. Sebenarnya itu juga menjadi media yang tepat nggak sih, atau cara yang tepat untuk paling tidak meminimalisir bakteri tumbuh di tubuh kita? Idealnya memang kalau sehabis bepergian dari luar, sebaiknya memang mandi, karena Iya, kan betul. mandi dengan air bersih dan sabun, sehingga kuman yang ada di seluruh permukaan kulit bisa bersih gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya tangan saja, tapi karena kan kita kalau udah di rumah tidur segala Iya. macam kan, jadinya ya menempel juga Menempel di semuanya. mana-mana Jadi ya. di rambut, di semuanya gitu. Jadi Oke. sebaiknya memang membersihkan diri dengan mandi. Jadi membersihkan diri harusnya komplit, apalagi kalau kita mau pergi tidur gitu ya, karena memang kan kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya ada yang lagi flu, bersin, nempelnya di rambut kita gitu, dan kita tidur dengan rambut yang kotor, itu juga akan masalah gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan memang kita berpergian ke tempat yang ramai gitu seperti mall, pasar, layaknya kita mandi sih ya, daripada kita asli menumbuhkan atau mensupport para bakteri untuk hidup dan Mengundang masuk. tumbuh gitu, jangan sampai terjadi. Oke, mungkin ada tips dari dokter paling tidak untuk bisa membuat masyarakat atau pemirsa Bincang Sehati lebih aware pada pentingnya cuci tangan. Silakan dok. Iya, jadi cuci tangan itu kelihatannya sederhana. Mungkin apa sih cuci tangan gitu, Iya. tapi ternyata dengan cuci tangan yang baik dan benar, menggunakan media yang baik, kita dapat menurunkan penyebaran penyakit dengan signifikan. Oke. Gitu. Jadi selalu budayakan kebiasaan cuci tangan gitu. Mulai dari usia dini sampai tua. Jadi dengan mencuci tangan Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tapi juga keluarga, orang-orang yang Anda sayangi. Gitu. Jadi jangan itu yang lupa cuci penting tangan. sekali. Kebetulan dan hari perlu- ini kan Hari Cuci Tangan Betul, Sedunia. hari ini pas banget nih Hari Cuci Tangan Sedunia. Jadi memang penting banget untuk kita mengingat kembali dan juga memahami, bahkan terus mengaplikasikan cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya. Iya. Karena itu bisa berdampak banyak banget untuk kesehatan kita. Bisa membuang kuman yang ada di tubuh, ada di tangan kita, jangan sampai masuk ke tubuh kita. Tidak menularkan juga nih penyakit ke orang lain, apalagi ke orang-orang yang kita sayang. Nggak mau kan kalau misalkan anak kita, suami kita, atau pasangan kita, orang tua gitu ya, itu juga tertular gara-gara kita abai untuk mencuci tangan. Jadi harus dibudayakan dan ini penting sekali. Dokter, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan ya dok, biar terus bisa menginspirasi orang banyak. Terima kasih. Oke pemirsa, gimana tips dari dokter kita sudah dicatat? Semoga ini berguna untuk Anda. Jangan lupa habis ini langsung cuci tangan ya kalau habis beraktivitas, apalagi kalau mau makan nanti, makan siang ya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati hanya di Dai TV. Sampai jumpa.